Halo semua, selamat datang di perkuliahan IF 1210 Dasar Pemrograman bersama saya Fazat Nur Azizah. Kita masih dalam pembahasan mengenai pemrograman fungsional. Setelah pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang list sebagai struktur data rekursif, sekarang kita akan melihat bagaimana berbagai operasi bisa dilakukan pada list dengan elemen sederhana. Selanjutnya kita akan mulai melihat berbagai operasi yang dapat dilakukan pada list dengan elemen sederhana. Kita akan mulai dengan beberapa operasi yang dapat dilakukan pada list dengan elemen bertipe apapun. Selanjutnya nanti kita akan lihat beberapa operasi yang hanya bisa dilakukan pada list dengan tipe tertentu, misalnya pada list of integer atau karakter. Persoalan pertama yang akan kita bahas adalah menghitung banyaknya elemen yang ada di sebuah list melalui sebuah fungsi bernama nbElemen. Fungsi nbElemen menghasilkan banyaknya elemen dalam sebuah list. Masukan fungsi adalah sebuah list yang dapat bertipe apapun, dan hasilnya adalah sebuah integer. Contohnya, nbElemen terhadap list kosong akan menghasilkan 0, sedangkan nbElemen pada list dengan elemen 1, 2, dan 3 seperti di sini akan menghasilkan 3. Untuk merealisasikan fungsi ini, kita akan menggunakan definisi list yang pertama, yaitu list terdiri atas first element, dan tail yang terdiri atas elemen-elemen list tanpa elemen pertama. Kasus terkecil yang kita dapatkan adalah jika list kosong. Nah, jika list kosong, maka fungsi nbElemen akan menghasilkan 0. Tentu saja, karena tidak ada elemen apapun di dalam list tersebut, bukan? Kasus ini akan menjadi basis dalam persoalan kita ini. Untuk pemrosesan recurrence, kita kembali pada definisi list. Misal kita memiliki list L yang memiliki first element yaitu A dan sisa elemen list yang terkumpul dalam tail L. Kita bisa langsung tahu bahwa first element dapat kita hitung sebagai satu elemen. Selanjutnya bagaimana dengan tail? Karena tail L adalah sebuah list, maka kita tentu saja bisa menghitung berapa banyak elemen list di tail L. Menggunakan apa? Menggunakan fungsi nbElemen tentu saja. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan berapa banyak elemen tail L dengan memanggil fungsi nbElemen terhadap tail L. Setelah ini, kita tinggal menjumlahkan 1 sebagai hasil counting terhadap elemen pertama dengan hasil counting elemen tail yang didapatkan dari nbElemen tail L. Selanjutnya, bagaimana ini dituliskan dalam program Haskell? Pertama, tentu saja tuliskan dulu definisi dan spesifikasi fungsi. Dan ingat, dalam penggunaannya sebenarnya nanti, tipe elemen harus diganti dengan tipe data yang sedang dioperasikan. Selanjutnya, fungsi nbElemen kita realisasikan dengan kondisional. Kasus pertama yaitu basis kita tuliskan seperti di sini dengan menggunakan fungsi isEmpty untuk pemeriksaan kondisi. Kasus recurrence kita tuliskan pada else. Di sini terlihat call terhadap fungsi nbElemen lagi terhadap tail L. Oh iya, jangan lupa, kita juga bisa merealisasikan fungsi ini dengan menggunakan definisi list yang kedua. Bagaimana caranya? Silahkan dipikirkan sebagai latihan. Seperti tadi telah disinggung, pada penggunanya sebenarnya kita harus mengubah tipe elemen menjadi tipe elemen yang sedang kita operasikan. Namun karena pada dasarnya cara untuk mendapatkan banyaknya elemen adalah sama dari list satu tipe ke tipe yang lain, maka hanya satu bagian saja yang perlu diubah, yaitu tipe elemen dari list masukan. Kode program lainnya sama persis. Nah, ini akan mengurangi kerumitan dalam memprogram. Berikut adalah nbElemen untuk list of integer, dan berikut adalah nbElemen untuk list of character. Persoalan berikutnya yang akan kita bahas adalah pemeriksaan keanggotaan sebuah elemen dalam sebuah list melalui fungsi isMember. Fungsi isMember adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah elemen adalah member atau anggota dari sebuah list. Fungsi ini menerima masukan sebuah elemen, misalnya X, dan sebuah list dengan tipe elemen yang sama dengan elemen X, misalnya L, dan menghasilkan nilai boolean true jika X adalah member dari list, dan false jika bukan. Nah, fungsi isMember ini pada dasarnya adalah fungsi searching pada suatu koleksi objek, yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari apakah sebuah elemen ada di suatu koleksi objek, misalnya dalam hal ini list, atau misalnya di pemrograman prosedural dalam struktur data array. Nah, sebagai contoh di sini, isMember dari 5 terhadap sebuah list kosong adalah false. Nah, ini tentu saja karena list kosong tidak punya member sama sekali.
Nah, pada contoh yang terakhir, isMember 5 terhadap list yang berisi elemen 4, 5, dan 6 menghasilkan true karena ada elemen bernilai 5 di list. Sekarang kita akan diskusikan bagaimana memecahkan masalah pengecekan keanggotaan dalam list ini dengan menggunakan analisis recurrence. Pada alternatif solusi pertama ini, kita akan melakukan analisis recurrence dengan menggunakan definisi list yang pertama, yaitu list terdiri atas first element dan tail. Sebagai basis, jika list L kosong, maka apapun nilai X, fungsi isMember akan menghasilkan false, karena listnya memang pada dasarnya sudah kosong, tidak ada membernya. Pada bagian recurrence, kita kembali ke definisi list, yaitu list L memiliki first element, dalam hal ini disebut sebagai E, dan sisa elemen list yang dikumpulkan dalam tail L. Karena elemen pertama list bertipe tertentu yang sama dengan X, maka kita bisa melakukan pemeriksaan kesamaan terhadap nilai first element ini dengan nilai X. Jika elemen pertama ini bernilai sama dengan X, maka fungsi berhenti berproses dan menghasilkan true. Karena berarti X sudah ditemukan, atau kita sudah tahu bahwa memang benar X adalah salah satu member dari list L. Nah, dalam hal ini, bagian ini juga menjadi tempat berhenti dari pemrosesan secara rekursif. Jika first element tidak bernilai sama dengan X, maka kita harus periksa apakah pada elemen dari tail L ada juga yang bernilai X. Memeriksa ini tentu saja dengan menggunakan fungsi isMember juga. Dengan demikian, ada pemanggilan rekursif terhadap fungsi isMember dengan masukkan X dan tail dari L. First element dari L dalam Haskell diambil dengan menggunakan fungsi head, sehingga akan menghasilkan ekspresi head L sama dengan X untuk memeriksa apakah X adalah elemen pertama dari list atau bukan. Selanjutnya, bagaimana ini dituliskan dalam program Haskell? Pertama, jangan lupa tuliskan dulu definisi dan spesifikasi fungsi. Jangan lupa pula dalam penggunaan yang sebenarnya tipe elemen harus diganti dengan tipe data yang sedang dioperasikan. Selanjutnya fungsi isMember kita realisasikan dengan kondisional. Kasus basis kita tuliskan sebagai kasus pertama dengan kondisi diperiksa menggunakan fungsi isEmpty yang akan menghasilkan false apapun nilai X. Selanjutnya pada kasus recurrence kita juga dapat menggunakan kondisional dengan kondisi yang diperiksa adalah apakah head L sama dengan X atau tidak. Jika sama, maka menghasilkan true. Jika tidak, maka fungsi isMember dipanggil kembali tetapi terhadap tail L. Nah, ekspresi kondisional untuk pemeriksaan bagian recurrence pada fungsi isMember ini dapat kita gantikan dengan ekspresi boolean dengan menggunakan operator boolean OR untuk menghubungkan ekspresi head L sama dengan X dengan isMember dari X dan tail L. Ini akan sedikit menyederhanakan cara kita menuliskan fungsi ini. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan definisi yang kedua, yaitu list didefinisikan terdiri atas list tanpa elemen yang terakhir yang diambil dengan menggunakan fungsi init di Haskell, dan sebuah elemen sebagai elemen terakhir. Untuk pemeriksaan basis sama, kita memeriksa apakah list kosong atau tidak. Jika list kosong, maka fungsi akan menghasilkan false, berapapun nilai X. Pada bagian recurrence, kita menggunakan definisi L sebagai list yang terdiri atas list awal atau init L dan sebuah elemen sebagai elemen terakhir atau last L atau dalam hal ini diberikan simbol E. Jika elemen terakhir sama dengan X, maka dihasilkan true dan pemrosesan rekursif berhenti. Jika elemen terakhir tidak sama dengan X, maka kita harus memeriksa apakah X ada di list awal atau tidak. Dalam hal ini berarti fungsi isMember dipanggil lagi dengan masukkan X dan init dari L. Untuk mendapatkan elemen terakhir list dalam Haskell, kita gunakan fungsi lastL, sehingga kita menggunakan ekspresi lastL sama dengan X untuk mengecek apakah elemen terakhir sama dengan X atau tidak. Untuk penulisan program Haskell pada dasarnya sama, hanya saja kita menggunakan selektor last dan init seperti yang dapat dilihat di sini. Fungsi-fungsi sebelumnya yang kita bahas memproses list dan menghasilkan nilai bertipe dasar, yaitu integer atau boolean. Selanjutnya kita akan melihat contoh fungsi yang menghasilkan sebuah list. Ini membutuhkan pembentukan list dengan memanfaatkan konstruktor. Contoh pertama yang akan kita bahas terkait hal ini adalah fungsi untuk menyalin atau mengcopy list. Fungsi copy list bekerja dengan cara melihat satu persatu elemen dari list sumber dan membuat elemen baru untuk list target hasil copy. Untuk itu,
Masukan dari fungsi ini adalah sebuah list dan hasilnya adalah sebuah list. Berikut adalah contohnya, copy terhadap list kosong akan menghasilkan list kosong, sementara copy terhadap list dengan elemen 2, 3, dan 4 akan menghasilkan list baru dengan elemen 2, 3, dan 4. Selanjutnya, bagaimana analisis recurrence untuk persoalan ini? Pertama, kita akan menggunakan definisi list yang terdiri atas first element dan tail, dan untuk itu digunakan konstruktor console. Sebagai basis, jika list masukan kosong, maka fungsi copy akan menghasilkan list kosong. Jika list tidak kosong, maka kembali pada definisi list, seandainya list sumber L adalah list yang terdiri atas elemen pertama dan tail, maka proses copy dilakukan dengan cara, pertama head L akan dikopikan sebagai elemen list yang baru. Selanjutnya, dia harus digabungkan dengan elemen-elemen yang lain. Elemen-elemen yang lain tersimpan dalam tail L, berarti tail L juga harus dicopy. Untuk itu dilakukan proses rekursif dengan mengaplikasikan lagi fungsi copy tetapi terhadap tail L. Nah, untuk menggabungkannya, karena head L harus berada di depan, hasil copy terhadap tail L, digunakanlah fungsi console. Untuk penulisannya dalam Haskell, kasus basis kita nyatakan dengan menggunakan fungsi isEmpty dan menghasilkan list kosong, seperti ini. Dan untuk recurrence, kita tuliskan fungsi console antara head L dengan copy dari tail L, seperti ini. Bagaimana jika digunakan definisi kedua, yaitu list terdiri atas list awal dan sebuah last element, sehingga digunakan konstruktor const.. Kasus basis sama, jika list kosong, maka copy dari list menghasilkan list kosong. Untuk recurrence, karena list terdiri atas list awal atau init L dan last element, maka yang dilakukan juga pada dasarnya sama. Last element akan dikopikan sebagai elemen terakhir yang digabungkan dengan elemen-elemen lain yang berada di list awal, yang di-copy dengan menggunakan fungsi copy juga. Menggabungkan last element dengan hasil copy dari init L menggunakan konstruktor const. Sehingga last L berada di akhir dari list yang baru. Program Haskell untuk solusi ini mirip juga dengan solusi pertama, kecuali bahwa kita menggunakan selektor last dan init serta menggunakan konstruktor const. Seperti yang dapat dilihat di sini. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini.